Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmiratul Hasanah. Saya seorang santriwati di Pesantren Jamsu Izul Islam di Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang rukun sholat yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Di sini saya akan mengambil dari kitab Fathul Mu'in, yang mana di dalam kitab Fathul Mu'in jelaskan bahwa rukun sholat itu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat yang dilakukan oleh orang yang sholat. Apa itu rukun? Kita harus tahu dulu apa itu rukun. Rukun adalah bagian-bagian pokok yang harus dilakukan ketika seseorang sholat. Nah, bagian pokok itu, rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Maka ketika seseorang meninggalkan rukunnya, meninggalkan salah satu rukun, misal tidak membaca Al-Fatihah pada salah satu rakaat, maka harus ada penggantinya, yaitu bisa dengan melakukan sujud sahwi. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa sebuah hadis menjelaskan li khabari syaikhani la sholata, ora ono sholat ikusah liman kedua wong lam yakro kang ora maca sapa wong bi Fatihati kelawan Fatihah Alkitabi, kitab Quran. Dijelaskan bahwa tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Alkitab. Jadi tidak mungkin ketika seorang melakukan sholat itu tidak membaca Al-Fatihah. Adapun orang yang tidak membaca Al-Fatihah itu dikecualikan untuk rakaat makmum yang masbuk atau makmum yang ketinggalan satu rakaat, dua rakaat. Jika dia tidak memiliki waktu yang muat untuk membaca Al-Fatihah pada saat imam berdiri pada rakaatnya, sebab makmum didahului imam dalam rakaat pertama dan makmum tertinggal dari imam, baik karena sesak atau bacaannya lamban. Nah, itu maka makmum yang suci mendanggung Al-Fatihahnya si makmum yang masbuk tersebut. Dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan juga bahwa bismillah itu termasuk ke dalam ayat surat Al-Fatihah. Jadi bukan yang terpisah begitu, tapi termasuk ke dalam surat Al-Fatihah yang jumlahnya ada 7 ayat. Kemudian dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in ini wa ma'a lan sertane li ayati ngerekso muwalatin nuli-nuli. Maksudnya ayat Al-Fatihah yang jumlahnya 7 itu harus dibacakan secara berturut-turut, tidak boleh dari ayat ke-1 ujuk-ujuk ke ayat ke-4, tidak boleh. Maka Al-Fatihah yang ayatnya 7 itu harus dibaca dengan berturut-turut dan tertib sesuai urutan ayatnya. Adapun bacaan Al-Fatihah yang harus diulang ketika seseorang yang sholat itu mengucapkan hamdalah karena bersin. Nah, itu maka bacaannya harus diulang, tetapi tidak diulang bagi mereka, tidak wajib diulang membaca Al-Fatihah bila yang menengahi atau yang menjadi penengah dari Al-Fatihah itu sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Misalnya makmum yang mengucapkan amin setelah imam membaca Al-Fatihah, itu tidak perlu mengulang karena amin bagian yang berhubungan dengan sholat. Bacaan amin berhubungan dengan sholat. Dan bacaan Al-Fatihah juga tidak terputus ketika seorang makmum mengingatkan imam ketika imam diam. Kemudian membaca Al-Fatihah juga harus diulang dari awal ketika seseorang terlalu lama diam tanpa alasan. Maksudnya adalah lama yang dimaksudkan melebihi diam istirahat, atau alasan yang dimaksud adalah tidak tahu atau lupa, maka membaca Al-Fatihahnya wajib diulang. Nah, apabila ada seseorang yang tidak tahu bacaan Al-Fatihah secara total dan tidak ada waktu untuk mempelajari bacaan Al-Fatihah itu, maka seseorang tersebut bisa menggantikannya dengan membaca 7 ayat meskipun terpisah-pisah, dengan syarat hurufnya tidak kurang dari 10 huruf Al-Fatihah. Dan apabila seseorang tersebut hanya mampu ingat atau bisa membaca sebagian dari surat Al-Fatihah, maka yang diingat, yang dimampu itu dibaca secara berulang-ulang hingga menyamai sebanyak Al-Fatihah tersebut. Dan apabila seseorang itu masih tidak mampu membaca 7 ayat di atas, maka diharuskan untuk membaca 7 zikir yang hurufnya sebanyak surat Al-Fatihah. Dan
Jika masih tidak mampu juga seseorang itu untuk melafalkan surat Al-Fatihah, maka diharuskan berdiri dalam waktu yang sama dengan waktu ketika membaca Al-Fatihah. Nah, ketika seseorang sebelum membacakan rukun yang keempat membaca Al-Fatihah, seseorang itu disunahkan untuk membaca doa iftitah setelah takbir, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Bismillah itu termasuk dalam ayat Al-Fatihah yang jumlahnya 7. Nah, setelah membaca doa Al-Fatihah itu disunahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa kalimat tersebut itu dianjurkan pada rakaat pertama dan makruh jika tidak dibaca. Tapi untuk rakaat selanjutnya tidak membaca a'udzu pun tidak apa-apa, tapi disunahkan pada rakaat yang pertama membaca itu setelah doa iftitah. Nah, orang yang sholat sendirian, imam yang jamaah, yang makmumnya terbatas dan bukan hamba sahaya, kemudian bukan kaum wanita bersuami atau yang rela jika sholatnya lama, kemudian tidak ada makmum lain yang datang di tengah jamaah meskipun jarang, dan masjid untuk jamaah atau yang bukan jalan umum itu disunahkan, kriteria yang tadi disebutkan itu disunahkan untuk menambahkan kalimat dalam doa iftitah itu, yaitu kalimat tambahannya yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqasaubu abyadu minad danasi Allahumma gsilni min khotoya kama yugsalu thawba bil ma'i wasalji wal barodi. Nah, kalimat tambahan dalam doa iftitah itu dianjurkan untuk mereka yang tadi disebutkan, yang masjidnya itu untuk jamaah bukan yang jalan umum, untuk orang yang sholat sendirian, atau untuk orang yang imam sholat berjamaah tapi makmumnya tidak bukan dari hamba sahaya atau yang makmumnya terbatas. Nah, itu dianjurkan untuk menambahkan doa dalam iftitah yang tadi disebutkan. Kemudian kesunahan lainnya di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa isanu lan den sunahake li makmum yang kedua makmum fil jahriyati ing dalam salat kang bangsa banter takminu opo maca amin, bahwa disunahkan untuk salat jahriyah itu yang mungkin salat jamaah yang dari maghrib, isya dan subuh itu dianjurkan membaca amin dengan keras untuk makmumnya ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca 1 ayat atau lebih, tetapi yang terbaik adalah 3 ayat. Maksudnya adalah setelah rukun membaca surat Al-Fatihah itu selanjutnya itu disunahkan membaca surat-surat pendek. Nah, di sini yang terbaik adalah surat pendek yang jumlahnya 3 ayat, tetapi mau 1 ayat atau lebih juga tidak apa-apa. Kemudian orang yang jika membaca selain Al-Fatihah bacaannya ada yang keliru sampai merubah makna, maka itu dianjurkan untuk tidak membaca selain Al-Fatihah meskipun dia tidak mampu belajar. Jadi ketika dia hanya bisa mampu membaca Al-Fatihah, sudah Al-Fatihah saja. Kesunahan untuk membaca surat selanjutnya itu tidak dianjurkan jika dia tidak jika sampai keliru dan merubah maknanya. Karena keliru bacaannya itu dia sama saja mengucapkan bukan Al-Quran tanpa terpaksa. Dan yang terakhir, tidak sunnah membaca surat pada 2 rakaat terakhir kecuali bagi makmum yang masbuk dan yang tidak sholat bersama imam pada 2 rakaat pertama. Nah, di sini juga diingatkan bahwa makruh membaca Al-Fatihah sebelum imam. Nah, seorang makmum itu makruh membaca Al-Fatihah sebelum imam meskipun sholat siriyah. Meskipun sholat yang siriyah itu asar dan zuhur, sebab ada ulama yang berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah itu tidak sah jika dibaca sebelum imam. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa makmum batal sholatnya jika selesai membaca Al-Fatihah sebelum imam. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.